Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo akhirnya mengakomodir masuknya PAN di parpol koalisi dengan reshuffle kabinet. Menteri Perdagangan kini dijabat oleh Zulkifli Hasan. Lalu efektifkah perombakan kabinet kali ini yang menyisakan 2 tahun dan dapatkah parpol koalisi dapat menjaga soliditas jelang tahun politik? Kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber. Ada Wasekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo, Ketua Dewan Pakar PAN Derajat Wibowo, dan juga ada pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke, saya akan langsung ke Pak Derajat dulu. Pak Derajat, proses komunikasi antara Presiden Joko Widodo dengan PAN itu seperti apa? Apakah memang PAN meminta kursi Menteri Perdagangan, Pak Derajat? Oh ya, selamat malam Mas semuanya, Mas Arief sama-sama Wibowo. Apa kabar Mas? Suwi ra ketemu. Iya, suwi gak ketemu, suwi rajamu. Suwi rajamu. Iya, kalau meminta tidak ya, tapi kan memang dalam pembahasan itu dibicarakan opsinya apa saja. Opsinya kan bukan hanya itu, dan kemudian juga kebetulan memang yang saya tahu nih ya, katanya memang Presiden pengen mengganti pembantu beliau di perdagangan begitu, jadi ya kebetulan tempatnya memang kosong gitu. Jadi bukan karena PAN meminta terus lalu Mas Lutfi diganti, bukan, tapi karena memang kebetulan ya tempat itu kosong dan dan Presiden mungkin menganggap PAN cocok di tempat itu ya terjadilah begitu kira-kira. Oke, apakah Pak Jokowi memang meminta nama Zulkifli Hasan sendiri, Ketua Umum Parpol yang kemudian duduk di posisi itu, Pak Derajat? Iya, karena kan kan pembicaraan soal PAN masuk di kabinet kan sudah lama, dan sudah ada beberapa nama yang sempat dibahas begitu, tapi memang sinyal dari beliau, dari Presiden itu adalah Ketua Umum, dan waktu kita duduk bersama ada ya pimpinan-pimpinan internal PAN, ya saya sampaikan, saya rasa sebagai orang yang dibesarkan dalam budaya Jawa, saya melihat ya tampaknya Presiden maunya harus Bang Zul. Dan baik. Jadi ya gitu, kita kan Mas Arief pasti paham betul lah dalam politik, apalagi dalam hubungan pribadi juga, itu kita kadang harus membaca apa yang bahasa tubuh ya, bahasa isyarat orang Jawa itu kan, iya itu kadang bisa berarti macam-macam, tidak bisa berarti macam-macam. Nah itu kita harus pandai-pandai membaca bahasa tubuh lah kira-kira. Oke, baik. Saya ke Pak Arief. Pak Arief, tidak ada Menteri PDIP yang digeser atau diganti oleh Presiden Joko Widodo. Tanggapan dari PDIP sendiri berkaitan dengan reshuffle kabinet ini seperti apa, Pak Arief? Ya, kalau soal Menteri PDI Perjuangan tidak digeser, dari beberapa waktu yang lalu saya sampaikan itu keniscayaan. Saya kira ya itu sudah langkah yang tepat. Kemudian dengan Bang Zulhas, Ketua Umum PAN menjadi menteri, saya kira itu baik, positif. Dan reshuffle kabinet ini menurut hemat saya berada pada 2 tujuan yang penting. Pertama adalah mengakselerasi agar pemerintahan di sisa akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini, kabinet tidak saja semakin kuat, tetapi memberikan daya dukung yang optimum terhadap efektivitas kinerja pemerintahan. Nah, yang kedua tentu kalau terkait dengan PAN sebagai bagian dari koalisi, ya memang seharusnya dan semestinya begitu ya secara politik. Jadi wajar, normal, dan baik-baik saja. Banyak harapan yang dibebankan kepada menteri yang baru, dan termasuk adalah para wamen, ya, misalnya menyangkut Bang Zulhas, terkait isu terakhir adalah kelangkaan minyak goreng. Tapi di sektor perdagangan saya kira banyak isu yang memang harus dibereskan di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau soal isu perdagangan, ekonomi, Mas Derajat itu jauh lebih paham, ya. Kemudian menyangkut Pak Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI, ya, saya kira beliau akan menghadapi beberapa masalah di dalam yang menjadi tanggung jawab dari Menteri ATR,
ya, atau kepala BPN itu adalah percepatan menyangkut soal reforma agraria. Itu yang pertama. Yang menurut hemat saya, karena sebagai anggota Komisi 2 saya sering memberikan kritik keras, tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Yang kedua adalah penanganan penyelesaian konflik dan sengketa tanah. Tetapi saya perlu memberikan masukan bahwa tetap harus jalan dengan peraturan undang-undangan supaya tidak ada kesan diganti menteri yang dari tentara dalam rangka mempercepat penyelesaian konflik, tetapi melemahkan hak-hak rakyat atas tanah. Nah, untuk Pak Wimpi yang dari Menteri Wamen PUPR menjadi Menteri Dalam Negeri, saya kira ini juga sejalan, ada urgensinya karena pemerintah bersama DPR sedang sedianya akan membahas 4 rancangan undang-undang tentang pemekaran daerah di Papua. Ya, saya kira Pak Wimpi karena ketua partai kami di Papua dan orang Papua asli tentu kompeten untuk membantu Menteri Dalam Negeri Pak Tito untuk mempercepat penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya. Jadi beberapa wamen juga saya kira ada kompetensinya menyangkut soal itu. Jadi besar harapan dengan reshuffle kabinet yang ada ini memang kinerja pemerintah menjadi lebih efektif, dan yang paling penting adalah asesmen terhadap kinerja para menteri dan wamen yang ada itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden dan prerogatif presiden. Jadi saya kira kita tidak perlu berkomentar terlalu jauh, kecuali adalah mendorong agar pemerintahan ini berjalan lebih baik, lebih efektif. Baik, saya ke Pak Umam. Pak Umam, kenapa kemudian Presiden Joko Widodo harus memasukkan PAN ke dalam kabinet? Ada PBB juga ya selain PAN ya? Ya, saya pikir ini bagian dari konsekuensi dari deal-deal politik yang sudah dilakukan, dan PAN sendiri sudah menunggu cukup lama dan sudah sangat bersabar itu. Akhirnya kemudian berbuka puasa setelah sekian lama puasa dari kekuasaan. Dan penambahan juga tadi yang dilakukan untuk PDIP, saya pikir itu juga cukup responsif atas keluhan yang sebelumnya sempat disampaikan oleh sejumlah elit PDIP bahwa pos di PDIP relatif kurang proporsional, artinya butuh penambahan. Tetapi yang ingin saya highlight di sini bahwa ini adalah sebenarnya reshuffle minor. Nggak bertambah Mas Umam, nggak bertambah ya. PDIP, geser aja itu. Betul. Nah, dalam konteks ini yang perlu kita highlight ini sebenarnya hanya reshuffle minor. Artinya apa? Memang dari aspek koreksi kinerja dan juga evaluasi pemerintahan, praktis kalau misalnya terlihat hanya ada di satu pos, yaitu Kementerian Perdagangan. The rest, selebihnya adalah politik akomodasi. Dan ini kemudian secara numerik menambah porsi jatah dari partai-partai politik yang berada di pemerintahan. Praktis saat ini berarti ada sekitar 24 dari 50 pos kursi menteri dan juga wakil menteri. Artinya ada 49% yang diduduki oleh perwakilan dari partai politik. Oleh karena itu, kita melihat di sini kemudian muncul sejumlah argumen bahwa ini bukan semata-mata menjadi konsolidasi kinerja istana, tetapi ini adalah lebih menonjol pada aspek konsolidasi politik istana. Dan itu diperkuat oleh apa yang ingin ditampilkan oleh istana. Skema dari Pak Presiden Jokowi misalnya, mengundang sejumlah partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, sebenarnya itu kemudian ingin menyampaikan kepada publik bahwa satu, tidak ada faksionalisme di dalam tubuh pemerintahan koalisi Jokowi saat ini. Dan kita tahu berbagai spekulasi terkait dengan hadirnya KIB, terkait dengan hadirnya sejumlah ide-ide yang mungkin agak offside secara politik seperti perpanjangan masa jabatan presiden dan lain sebagainya. Semua itu memunculkan pandangan ada friksi dan spekulasi yang cukup intens di dalam tubuh pemerintahan. Hari ini istana ingin menampilkan bahwa friksi itu tidak ada, dan hubungan Mega dan Jokowi yang selama ini dipersepsikan ada gap yang cukup serius di sana, kemudian hendak ditutup melalui pertemuan dan makan siang kali ini. Tetapi dinamika politik sangat cair, kita akan melihat perkembangan selanjutnya. Baik, Pak Umam, kalau bisa dikatakan memang ini lebih banyak dan lebih kental begitu konsolidasi politiknya, apakah ini artinya bahwa kinerja sebagai menteri tidak akan efektif? Kita akan bahas itu saja, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Saya kembali kepada Pak Umam. Pak Umam, kalau misalnya memang reshuffle ini lebih kental ke konsolidasi politik, lalu kemudian apakah ini artinya bahwa menteri-menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo tidak akan efektif menjalankan kerjanya sebagai menteri?
Saya pikir efektif atau tidaknya bergantung pada dinamika isu dan juga kebijakan yang akan dijalankan. Tadi dalam diskusi sebelumnya sempat terucap dari beberapa pembicara yang lain, misalnya posisi dari Pak Zulkifli Hasan misalnya, tentu ini mendapatkan tantangan yang sangat besar. Karena bagaimanapun ada ekspektasi tinggi dari masyarakat, dari publik, untuk menurunkan sejumlah harga pokok, harga bahan pokok. Sementara kita tahu situasi instabilitas keamanan global, kemudian situasi pandemi berdampak serius terhadap supply chain dari perdagangan internasional, dan itu kemudian berimplikasi misalnya kepada harga-harga minyak goreng, kemudian harga bahan pokok yang lain. Artinya apa? Kursi-kursi panas itu tentu kemudian menghadirkan konsekuensi besar. Kalau kemudian bisa menjawab tantangan besar itu, tentu ada insentif elektoral yang bisa dinikmati oleh yang bersangkutan menuju pemilu 2024. Tetapi kalau misal kemudian tantangan besar itu tidak mampu di-manage dengan baik, tidak mampu dikendalikan dan dikontrol dengan baik, ini tentu berpotensi menjadi bumerang cukup serius. Bukan hanya menggerus persepsi publik terhadap kinerja kementeriannya, tetapi juga bagaimana impact-nya terhadap elektabilitas partai ke depan di hadapan basis pemilih loyal maupun swing voter yang menjadi wilayah yang kemudian akan digarap oleh partai-partai politik tersebut. Baik, Pak Derajat, kalau Zulkifli Hasan gagal menurunkan harga kebutuhan pokok, ini bisa berdampak negatif terhadap PAN. Tanggapan? Iya, dan saya di beberapa media tadi pagi sudah saya sampaikan, ini perdagangan ini kursi panas gitu ya. Dalam arti, malah sangat panas dalam arti kuncinya adalah di stabilisasi harga. Nah, kalau kita berhasil katakanlah mendorong stabilisasi harga, mungkin nggak maksimal betul ya, karena kondisi global kan sangat berat ya. Ibu-ibu akan sayang banget sama kita gitu. Tapi kalau enggak, ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke maki-maki kita. Dan Bang Zul sangat menyadari situasi itu, dan seluruh jajaran PAN juga sangat menyadari, makanya ya kami akan membackup beliau baik formal maupun informal untuk supaya bisa, karena sebagai ekonom saya tahu betul tantangan stabilisasi harga ini sangat berat. Pertama tadi kondisi global ya, karena perang Ukraine itu mengerek aja harga biji-bijian, kemudian beberapa negara menyetop ekspornya, ya India menyetop ekspor gula dan gandum, padahal dia produsen yang sangat besar ya. Jadi harga-harga akan terkerek. Kemudian secara infrastruktur pengamanan harga dan ekosistem pengamanan harga kita itu memang tidak sekuat di zaman-zaman dulu ya, karena kekuatan Bulog tidak sekuat dulu. Jadi kita mempunyai perlu melakukan perbaikan total, dan itu perlu dana yang agak besar. Nah, kita ada badan pangan nasional. Saya rasa Badan Pangan Nasional perlu untuk sangat dilibatkan di sini, dananya mungkin perlu segera dicairkan. Pak Derajat, ini kan erat kaitannya dengan inflasi global ya. Caranya Zulkifli Hasan kemudian menurunkan harga kebutuhan pokok bagaimana? Ya, kuncinya sebenarnya teorinya simple. Kalau di dalam ilmu ekonomi itu, ketika harga anjlok, negara masuk dengan membeli ya. Ketika harga melonjak, negara masuk dengan melepas stok. Artinya negara harus punya stok, harus punya manajemen pengamanan stok. Nah, untuk pengamanan stok itu harus punya gudang, harus punya teknologi, harus punya dana, dan sebagainya. Nah, jadi secara teori itu simple, tapi di dalam pelaksanaannya itu yang berat, apalagi untuk masalah perdagangan komoditas yang menyangkut ekspor dan impor, itu selalu ada kepentingan yang terlibat di situ. Kepentingan bisnis yang besar, kita nggak mungkin lah hidup tanpa kepentingan ya. Jadi selalu ada kepentingan besar. Nah, di situ tantangan bagi Bang Zul untuk mengelola kepentingan-kepentingan importir maupun eksportir yang sangat besar di perdagangan. Dan ya kita juga tahu sudah banyak kasus entah politisi, non politisi tersandung menjadi pasien KPK gara-gara urusan ekspor impor, baik di perdagangan maupun di kementerian lain kan. Ada presiden partai juga yang kena kan gara-gara ekspor dan impor. Jadi ini mengelola kepentingan yang berbenturan, tekanan-tekanan kepentingan, kemudian juga secara teknokratis mengelola manajemen stok, itu sesuatu yang nggak gampang. Makanya ini tantangan yang sangat besar, dan
kita sudah bicara di internal PAN ya, Oke. ini bukan hanya figur Zulkifli Hasan individual, ini adalah ketua umum dan efek elektabilitasnya seperti kata Mas Khairul tadi bisa sangat besar, apalagi fokus PAN itu sebenarnya kan di legislatif, karena kami gara-gara nggak bisa mengimbangi Mas Arief dan kawan-kawan, kami hilang jadi 0 tuh di Jawa Tengah kan. PAN kan dari 8 kursi hilang jadi 0 di Jawa Tengah. Nah, kami harus bisa untuk mengembalikan sebagian dari kursi-kursi yang hilang itu, karena parpol kalau tanpa kekuatan di legislatif di Indonesia, parpol itu ya nggak direken katanya ya. Parpol kalau non parlemen nggak akan dianggap. Kalau kursinya kecil juga nggak akan dianggap. Jadi ya kita fokusnya, prioritasnya adalah di legislatif. Makanya kita akan membackup penuh Bang Zul ini baik secara informal maupun formal. Baik, saya ke Pak Arief. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa menteri-menteri kabinet Jokowi ini betul-betul bisa efektif menjalankan tugasnya dengan tahun politik yang sudah semakin dekat, khususnya menteri dari PDIP, Pak Arief? Ya, kalau kami sebagai partai utama pemerintah memberikan dorongan yang kuat. Pak Bang Zulas adalah salah satu menteri di kabinet Indonesia Bersatu Presiden Jokowi, tentu akan didukung juga oleh PDI Perjuangan. Prinsipnya adalah bagaimana para menteri bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi yang harus kita ingat adalah meskipun kementerian itu sifatnya sektoral, tetapi prinsipnya adalah para menteri akan tetap terikat pada apa yang disebut dengan koordinasi dan konsolidasi kabinet yang dipimpin oleh Presiden. Jadi kita lihat saja, tapi bahwa dukungan politik kita akan berikan, ya mungkin ada sesekali kritik dan seterusnya juga akan kita sampaikan, semata-mata adalah untuk mengawal pemerintahan Jokowi. Yang kita kawal pemerintahan Presiden Jokowi berarti juga mengawal kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, kita optimis saja, ya bahwa ada masalah-masalah yang harus dihadapi, itu memang harus diselesaikan. Apalagi kalau Pak Menterinya, Menteri Perdagangan itu ketua umum PAN. Tentu sebagai tokoh politik, beliau pasti amat sangat paham bagaimana cara berkomunikasi supaya seluruh pihak memberikan dukungan yang sifatnya positif dan konstruktif untuk kemajuan dari kementerian, penyelesaian masalah yang dihadapi di sektor perdagangan, begitu juga dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi PDI Perjuangan optimis akan memberikan dukungan yang kuat kepada seluruh menteri yang ada. Baik, kita akan pantau bersama seberapa besar kemudian efektivitas dari menteri-menteri Jokowi. Terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News, Pak Umam, Pak Derajat, dan juga Pak Arief. Selamat malam.